Dunia saat ini sedang menghadapi krisis pangan, di mana semua orang memperebutkan simpanan pangan yang tidak sedikit jumlahnya, termasuk di Indonesia. Jumlah tingkat krisis ekonomi dan juga tingkat kelaparan sangatlah tinggi. Kita membutuhkan pemecah arus masalah yang menimbun kita hingga hanyut. Kesadaran perlu ditumbuhkan untuk dapat menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Menjadi mahasiswa penyuluhan pertanian bukan sekedar belajar tentang sawah, ladang, atau panen. Ini tentang memahami kehidupan dan mencari jalan keluar bagi setiap tantangan yang dihadapi para petani. Setiap kali melihat lahan yang mulai kehilangan kesuburannya, hasil panen yang menurun, hingga perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kulakukan sebagai calon penyuluh pertanian? Pertanyaan itu terus memenuhi pikiranku. Aku sadar, perubahan tidak lahir dari sekedar keluhan. Perubahan dimulai dari kemauan untuk belajar. Aku melangkah menuju perpustakaan. Di antara rak-rak buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai literatur pertanian, aku mulai menemukan jawaban. Aku membaca tentang pertanian berkelanjutan, konservasi tanah, teknologi budidaya, pemberdayaan petani, hingga inovasi digital yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Aku menyadari bahwa seorang penyuluh bukanlah orang yang paling banyak tahu. Seorang penyuluh adalah pembelajar yang tidak pernah berhenti mencari ilmu, lalu membagikannya kepada masyarakat. Setiap halaman yang kubaca menumbuhkan keyakinan baru, bahwa solusi selalu ada bagi mereka yang mau belajar, bahwa ilmu yang diperoleh hari ini dapat menjadi harapan bagi petani esok hari. Seorang penyuluh adalah jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan petani, jembatan yang menghubungkan inovasi dengan kehidupan nyata, dan jembatan yang menghubungkan harapan dengan masa depan. Aku mulai mengerti bahwa perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk belajar. Literasi bukan hanya tentang membaca buku. Literasi adalah proses memahami persoalan, mencari jawaban, mengkritisi keadaan, lalu menemukan solusi yang dapat diterapkan. Di perpustakaan, aku belajar bahwa setiap tantangan selalu menyimpan peluang, bahwa di balik setiap kegagalan panen selalu ada penelitian yang bisa menjadi jalan keluar, bahwa di balik setiap keterbatasan selalu ada inovasi yang menunggu untuk diterapkan. Semakin banyak aku membaca, semakin besar pula tanggung jawab yang kurasakan. Ilmu tidak boleh berhenti di meja belajar. Ilmu harus sampai ke sawah, harus hadir di kebun, harus menjadi pendamping bagi petani, harus menjadi jawaban untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Karena itulah arti sesungguhnya menjadi mahasiswa penyuluhan pertanian. Belajar bukan hanya untuk memperoleh nilai terbaik, tapi belajar agar mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Aku percaya setiap buku yang kubaca hari ini akan menjadi bekal ketika suatu hari nanti aku berdiri di tengah hamparan sawah, berdiskusi dengan petani, mendampingi kelompok tani, memperkenalkan inovasi dan bersama-sama membangun pertanian yang lebih maju. Aku percaya, perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Sebagai mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, aku percaya bahwa masa depan pertanian Indonesia dibangun oleh generasi yang mau membaca, meneliti, berdiskusi, lalu turun langsung mendampingi petani. Karena setiap ilmu yang kupelajari hari ini adalah benih harapan, dan setiap langkah pengabdian yang kulakukan nanti akan menjadi bagian dari perubahan. Menanam harapan, menyemai perubahan. Karena masa depan pertanian tidak hanya tumbuh di lahan, tetapi juga lahir dari semangat literasi yang tak pernah berhenti berkembang. Halo Sobat Literasi. Nah, apa sih literasi pada hari ini? Literasi itu tidak hanya untuk membaca buku teman-teman. Kita diharuskan untuk mencari dengan teliti, lalu memilah mana yang baik dan benar, serta memanfaatkan teknologi untuk menjadi sumber manfaat bagi kita semua. Setiap benih yang tumbuh adalah berawal dari ilmu, dan setiap ilmu yang dibagikan itu akan mengubah kehidupan.